Berapa sih budget iklan biar banyak yang beli? Apakah harus keluar 1 juta, 2 juta, 5 juta, apa 100 juta? Terus jawaban sebenarnya yang mana? Karena mungkin ada orang yang jawab dan itu beda-beda. Nah, ini pertanyaan menarik, gue bakal kupas semuanya gitu ya. Tapi buat kalian yang baru nonton, sebelum kita mulai jangan lupa buat lo klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Gue tahu ini pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kalian. Terus ini pertanyaan yang kayaknya udah legend banget gitu kan. Suka ada yang jawab, tapi jujur jawaban sebenarnya adalah kalau ada yang jawab itu berarti dia bohong. Kenapa gue bilang dia bohong? Karena ini tuh sebenarnya ya bukan kita, memang nggak ada jawabannya gitu. Bukan nggak ada jawabannya sih, gue bakal kasih klarifikasinya setelah ini ya. Tapi gini, sesimpel kalau misalnya kalian pernah nggak sih, kalau ini kan kita bahas iklan ya, tapi pertanyaan serupa gitu banyak. Contoh, kalian pernah nggak sih kalau misalnya di TikTok atau di YouTube Short atau di Instagram Reel atau dimanapun suka ada orang yang nanya, kapan waktu posting biar viral? Gitu ya. Terus tuh ada yang bikin jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Ini adalah jam follower lagi rame. Gitu. Kalau di luar jam segitu orang-orang kagak rame. Jujur, dulu di awal pernah gue cobain, gue praktekin, dan akhirnya adalah salah semua. Konten FYP pertama gue di viral itu ketika di post kurang lebih 2:30 subuh, gara-gara salah sound, padahal itu nggak termasuk jam rame. Nangkep gak lo? Udah gitu ada juga yang semuanya tuh beda-beda gitu. Karena kenapa? Memang itu bener-bener nggak ada ininya gitu loh, nggak ada rumusnya, nggak ada polanya. Nah sama juga dengan iklan. Kalau kita ngomong sebulan 1 juta cukup nggak? Ya sebenarnya jujur sih nggak cukup. Tapi ada nggak yang jualan iklan omset dengan modal 1 juta dapat 100 juta? Ada. Gue pernah bahas tadi, ada salah satu klien Mea yang kita kerjain itu ROAS 100 kali lebih. Dan sekarang dia tuh omsetnya kurang lebih sebulan secara bisnis bisa 3-5 miliar per bulan dengan budget iklan yang karena cuma 20 juta gitu loh, 30 juta gitu loh. Kok bisa gitu kan? Itu jualannya mahal kali. Memang betul dia jualan barang mahal. Jualan barang murah nggak bisa kali. Bentar dulu. Nih, ini ketika buku, ini kan sebelah gue ada buku ya. Ini buku yang gue bikin dari pengalaman, waktu itu pengalaman kita di Mea ngerjain salah satu brand. Brandnya brand kue kering. Harga produknya 60 ribuan. Jadi murah. Gitu ya. Dia tuh tembus omset kurang lebih 15 miliar. Dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah loh. Kalau dibilang murah. Terus ROAS-nya berapa? ROAS-nya pun 20 kali lebih. Nah, kok bisa? Ya karena sebenarnya ngomongin apa ya maksud gue ya, ngomongin hasilnya berapa tuh nggak harus barang murah, barang mahal, semua juga bisa gitu loh. Tapi ketemu nggak polanya? Gitu. Bisa nggak lu bikin modal receh jadi untung yang maksimal? Nah ini sebenarnya kalau ditanya bukan berapa budget, tapi menurut gue berapa skill yang lu punya. Nah, skillnya skill apa aja sih gitu ya. Jadi biar kalian kebayang nih. Jadi biar lu jangan nanya, berapa sih budgetnya biar untung? Segini cukup nggak? Segitu cukup nggak? Sebenarnya gini, kalau lu tanya segini cukup, segitu cukup, lu harus berindikasinya adalah nyonteknya sama brand. Banyak brand yang per bulan, nggak per bulan sih, per tahun ya. Mereka sistemnya kan kalau bisnis tahunan. Per tahun itu spend miliaran. Miliaran loh per bulan. Per tahunnya. Dan miliaran per tahun, apakah semuanya untung? Enggak juga. Ada yang ROAS-nya cuma 2, ada yang ROAS-nya cuma 3. Dan kalau lo hitung pakai logika, bentar, gue keluar 1M, gue dapet 3M, gaji karyawannya berapa, harga modalnya berapa, ininya berapa, itunya berapa. Tapi kenapa mereka masih jabanin, dan kenapa mereka fine-fine aja, dan kenapa mereka malah bisa membesar? Karena ya, ada skill tadi nih yang penting. Nah, skill apa aja? Yuk kita bahas. 1, skill dalam kalian bikin produk. Itu penting. Maksudnya gimana? Contoh gini. Salah satu yang bikin orang boncos itu adalah ketika lu ngiklanin produk yang nggak bisa diiklanin. Contoh barang terlalu murah, margin terlalu tipis. Nah itu tuh kan nggak bisa diiklanin ya. Karena ya abis sama admin, abis sama iklan pasti mati lah, itu nggak ada menangnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kalian punya skill yang cukup gitu ya, lu bisa bikin barang yang murah, dijual jauh lebih mahal. Misalnya kayak barang 20 ribu, 30 ribu dijual 200 ribu, 300 ribu. Modalnya kenceng dong. Atau misalnya nih salah satu brand dunia, lu pasti tahu Apple dong. Apple itu kayak harga modalnya mungkin cuma 5% loh dari harga jual mereka. Tapi laku nggak? Laku gitu loh. Nah,
Mungkin ada yang bilang, aduh tapi kalau kan banyak orang bego nih yang pada beli, atau orang tergila-gila atau apa. Tapi ya itu adalah seninya gitu loh. Nah, terus yang kedua, pertama adalah lu harus bikin produknya bisa laku apa enggak, karena kalau iklan tuh sama kayak mancing. Yang kedua adalah lu tuh harus bisa bikin si iklan tersebut. Iklan itu kan sebenarnya cuma message yang disebarkan ke banyak orang. Pesannya harus bikin orang tergerak, tersentuh, termotivasi, kepancing emosinya, ya kan? Buat action. Actionnya ngapain? Buat beli barang yang lu jual. Ketika lu bisa bikin pesan, nah barang berapapun itu bisa jadi laku. Gitu. Nah, kenapa gue bilang dua skill ini penting? Karena gini, lu nggak punya produk, lu nggak ada yang bisa dijual, lu kalah. Lu punya produk, lu nggak bisa bikin pesan, reach-nya sedikit, lu juga nggak bisa dapetin penjualan yang banyak. Bener nggak? Nah, kombinasi inilah yang baru bakal bikin iklan kalian jalan. Makanya kadang nggak semua orang itu bisa bikin iklan yang perform. Karena pasti ada waktunya gitu ya. Nah, setelah itu evaluasinya nih, baca data dan ngambil action plan-nya. Karena gini, sejago apapun lo bikin yang pertama, sejago apapun lo bikin yang kedua, kita nggak pernah tahu hasilnya. Kita semua masih di dalam angan-angan ketika di actionin. Ketika di actionin ketahuan nih, oh ternyata ini begini, ternyata ini begitu. Nanti lo tahu kalau ini tuh artinya apa. Contoh gini, lo ketika jalan iklan, CTR-nya rendah, yang kliknya dikit, atau yang kliknya banyak tapi nggak ada yang beli. Nah, di situ lo harus tahu nih, kurang lebih kalau ini kira-kira kayak gimana, apa yang terjadi, dan gimana caranya kita menyelesaikan masalah. 3 skill ini kalau digabung, barulah bikin iklan lo bakal perform. Nah, balik ke pertanyaan gue tadi, kalau lo tahu sekarang yang penting 3 ini, terus pertanyaan gue adalah, kalau gitu harus berapa budget yang cukup? Bener nggak? Kan jadi nggak bisa kejawab, bener nggak? Karena gini, lo punya budget 1 juta, ya artinya lo cuma punya 1 peluru. Ya, lu 1 peluru, gue nggak tahu nih yang nembaknya kalian tuh sejago apa. Kalau lu jago banget 1 peluru mungkin bisa langsung headshot gitu ya, dapat tepat sasaran, bull's eyes gitu ya. Kalau lu jago, tapi kalau lu pemula 1 peluru biasanya nggak mungkin tepat sasaran, gitu ya. Lucky guess mungkin sih, keberuntungan, jeder, dapat. Gitu ya, karena gini, jujur waktu awal gue ngiklan pertama-pertama, gue juga banyak apa ya maksudnya nggak ngerti, cobain aja. Ada yang dapat jackpot. Cuma karena gue orangnya termasuk cukup suka mempelajari data, gue lihat, kenapa ini untung ya? Kenapa ini rugi ya? Gitu loh. Jadi ketika dapat ya udah untung dong. Ada juga yang nggak dapat gitu loh. Banyak juga yang meleset gitu. Kalau meleset gimana? Nah kan tergantung pelurunya sisa berapa. Kalau 100 sekali tembak. Kalau punya 10 kali tembak. Kalau 100 kali tembak. Kalau 1000, nggak habis-habis itu. Bener nggak? Ini loh. Nah, jadi kan kebayang nggak? Kalau gitu harus punya berapa nih peluru? Bener nggak? Peluru itu kan budget. Katakanlah kalau 1 peluru 1 juta, ya 1 sekali nembak. Lu mau banyak menang, ya siapin 1000 dong, 1M lebih banyak, ya nggak? Tapi kan, apakah lu rela ngabisin 1M kalau lu sendiri belum jago? Bener nggak? Kalau lu belum jago, kan apa nggak mendingan daripada gitu kalian punya peluru, kasih pelurunya ke orang-orang yang udah terbiasa buat jadi sniper, bener nggak? Ya kayak misalnya gini, kerjasama sama kita di MEA, kita yang jadi snipernya kalian, buat bantuin, buat mencari gitu ya, gimana polanya biar budget kalian efektif. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Coba kasih tau gue, jadi udah kejawab belum nih pertanyaan kalian yang berapa sih budgetnya biar untung? Berapa sih budgetnya biar ada yang beli? Harus siap berapa sih? Ya kan sebenarnya balik lagi ke, kalau gue tanya balik, target lu berapa? Laku 1, laku 1000, laku 10.000, atau jadi yang terlaris. Nah, kasih tahu di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo.